Bismillah. Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Kitabnya bisa dibagikan ya? Tak tolong. Ya. Kitab tauhid. Baik, kita masuk pada pembahasan bab ke-10. Bab tentang menyembelih sembelihan untuk selain Allah. Di dalam bab ini sang pengarang kitab mendatangkan 3 ayat dan 2 hadis. Insyaallah akan kita bahas ini, dan kalau ada lebih waktu kita bisa bahas satu bab setelahnya yang berkaitan juga seputar penyembelihan kepada selain Allah. Pertama, mendatangkan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Rata-rata orang Indonesia hafal ini karena dibaca ketika doa iftitah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ayat ini penting sekali. Rasulullah diperintahkan untuk mengucapkan sesungguhnya salatku dan nusuk. Nusuk, kata Mujahid, muridnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, an-nusuk adalah menyembelih di saat pelaksanaan haji ataupun umrah. Tetapi para ulama yang lain mengartikan nusuk tafsirnya lebih umum, apapun sembelihan. Sehingga diartikan salatku dan sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku. Ibnu Katsir lebih khusus menafsirkan, atau sebagian ulama tafsir yang dinukil di dalam tafsir Ibnu Katsir adalah apapun yang aku lakukan dalam hidupku dan apa yang aku mati di atasnya berupa keimanan dan amal soleh, maka semua itu apa di situ? Lillahi, untuk Allah saja, Tuhan semesta alam. La syarika lahu, gak cukup gitu saja ditepiskan agar orang tidak menyangka berarti untuk Allah bisa untuk sama yang lain juga. Enggak, disebut la syarika lahu, tidak boleh ada sekutu selain Allah di dalam perkara-perkara tadi. Salat, penyembelihan, ibadah dalam hidup, dan juga kematian di atas ibadah tersebut. Ini semua ibadah hanya diserahkan kepada Allah. Jelas tentang ini ya. Kemudian wa bidzalika umir, dan atas itu aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, aku yakni Muhammad adalah muslim yang pertama. Maksudnya dari kalangan umat ini. Tetapi para nabi terdahulu semuanya sudah beragama Islam. Ini biar tidak salah sangka ya. Jadi kalau di barat mereka bilang Islam pertama kali dibawa oleh siapa? Saya tanya antum, kalau Islam pertama kali dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad. Kalau kita cek di Wikipedia, Islam pertama kali dibawa oleh Muhammad. Salah. Dalam ajaran Islam, Islam dibawa pertama kali sejak masa Nabi Adam. Nabi Muhammad bukan pembawa Islam pertama, tetapi disebut awwalul muslimin, orang yang pertama kali Islam dari kalangan umat ini. Baik, ini adalah penafsiran dari ayat yang pertama ya. Saya langsung ringkaskan saja secara garis besar. Kemudian kita lanjut kepada ayat yang kedua.
Fasholli li rabbika wanhar. Di buku itu di bab 10 ya. Di bab 10. Dan salatlah kamu untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Anak-anak ya. Oke. Jadi ayat ini di dalam surat Al-Kautsar sering banget dibaca, terutama kita yang males baca surat-surat panjang kalau sholat ya, bacanya inna a'tainakal kautsar, qul huwallahu ahad, wal asri. Udah itu ya. Diputar itu terus. Nah, ini perlu direnungi maknanya. Apa? Fasholli li rabbika wanhar. Salat lagi-lagi dikaitkan di sini, salat dan penyembelihan hanya untuk Allah. Kenapa begitu, teman-teman? Di antaranya ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan ibadah fisik badan yang paling mulia adalah salat. Dan ibadah harta yang paling mulia adalah penyembelihan hewan kurban. Makanya YIMP ASMI malah promosi ini ya. YIMP ASMI mengumumkan tabungan ibadah kurban dari sekarang bisa mendaftar di YIMP. Dipermudah antum. Ditabung dari sekarang. Karena kalau tiba-tiba nanti hari Idul Adha ditagih, bingung ya uangnya ya. Waduh, kemarin habis kalah main judi gitu misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi antum dari sekarang ditabung dikit demi sedikit, insya Allah nanti diambil 7 kali ya, kalau nggak salah ya, 7 kali ditabung. Nanti jadi ringan, karena itu kan cuma sekitar 3 juta rupiah ya, kalau dirupiahkan, dibagi 7, jadi ringan buat antum ya. Lebih mahal jajan, kita jajan terus ke beli bebek, ke Pujasera, kemana-mana, itu kalau dihitung sebulan berkali-kali lipat dari tabungan kurban. Dari sekarang kita tabung. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Ibnu Taimiyah banyak solatnya banyak, dan sembelihan beliau semasa hidup juga banyak. Ini ingat juga bukan sekedar syariat Nabi Muhammad, tapi syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita lanjutkan, berarti kita tahu dari dalil yang barusan tentang keutamaan solat dan juga berkorban, dan itu hanya li rabbika, untuk Tuhanmu saja, tidak boleh untuk yang lain. Dalil yang ketiga, kalau di sini kok bentar, tadi kayaknya saya sebut ayatnya ada 3 ya. Oh, saya salah sebut tadi ya, ayatnya 2, hadisnya yang 3, maaf. Dalil yang ketiga adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Al-Imam Muslim riwayat Ali bin Abi Thalib. Beliau bersabda 4 hal. Pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapapun yang menyembelih untuk selain Allah. Sebenarnya hadis ini memiliki sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Abi Tufail. Kami berkata kepada Ali, wahai Ali, sampaikan kepada kami sesuatu yang Rasulullah rahasiakan hanya untukmu. Maka kemudian Ali mengatakan, apa yang beliau rahasiakan, beliau tidak merahasiakan kepadaku sesuatu apapun yang disembunyikan dari manusia. Alias semua dari Rasulullah, tidak ada rahasia kepada Ali. Ini membantah dugaan kaum Syiah bahwa Syiah menganggap ada hal-hal khusus yang tahu hanya Ali. Ali bin Abi Thalib khusus yang tahu. Risalah Islam disampaikan kepada Nabi Muhammad, gak mungkin dong disembunyikan, umatnya gak tahu. Umatnya harus disampaikan, sebab Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampaikan wahyu yang diturunkan kepadamu. Berarti Rasulullah wajib menyampaikan apapun, gak boleh ada yang disembunyikan. Maka di sini kata Ali, Rasulullah tidak pernah menyampaikan rahasia khusus buat aku. Tetapi aku mendengar Rasulullah mengatakan, baru disampaikan hadis tadi, Allah melaknat siapapun yang dia, karena di situ pakai man ya. Kalau dalam ilmu nahwu, man sini namanya isim mausul. Isim mausul itu bermaksud lafadz umum di ilmu usul fikih, maknanya umum, siapapun.
mencakup siapapun orangnya. Dilaknat dia karena dia menyembelih untuk selain Allah. Kita bahas dulu makna laknat. Di dalam bahasa Arab, laknat artinya adalah menjauh dari rahmat Allah atau terjauhkan dari rahmat Allah. Abu Sa'adat mengatakan asli makna laknat adalah terusir. Makanya syaitan terlaknat. Dia terusir, terjauhkan dari rahmat Allah. Dan kalau laknat ini diucapkan dari makhluk, maka maksudnya adalah mengutuk dan mencaci maki dan mendoakan yang buruk. Sehingga kadang laknat diartikan mengutuk ya. Berarti kalau dilaknat artinya dikutuk. Ini makna dari laknat itu sendiri. Jadi dia dijauhkan dari rahmat Allah, dan ketika ada lafaz-lafaz dalam dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis yang dia diikat dengan makna laknat, maka itu menjadi bukti bahwa perbuatan tersebut termasuk dari dosa kecil atau besar? Besar. Jadi ada tanda-tanda di dalam dalil-dalil yang menjadi ciri dia itu dosa besar. Contohnya, di dalam dalil tersebut ada ancaman siksaan di neraka atau di alam kubur. Berarti dia termasuk dosa besar. Atau di dalam dalil tadi disebutkan ancaman siksaan di dunia, hukuman. Ada hukuman potong tangan, ada hukuman qisas, ada hukuman cambuk dan seterusnya. Ini juga termasuk dosa besar. Termasuk juga yang terancam dengan laknat adalah dosa besar. Seperti yang di sini ya. Contohnya yang lain, laknat adalah laknat atas orang yang memakan riba dan memberi makan riba, dan pencatat riba, dan dua saksinya. Ada lagi, banyak lagi ya dalil-dalil yang lain. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, dilaknat orang-orang Yahudi dan ahli kitab dikarenakan mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ini adalah hari-hari sebelum Rasulullah wafat. Beliau bersabda dengan hadis ini, seingatnya riwayat Bukhari atau riwayat Muslim atau dua-duanya. Hadisnya sahih. Baik, kita lanjutkan. Pertama adalah masalah laknat atas orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini juga berkaitan dengan ayat Al-Quran yang banyak. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, yang semakna dengan ini, apapun yang disembelih untuk selain Allah, hukumnya halal atau haram? Haram dimakan, tidak boleh dimakan. Jelas ya? Contohnya seperti apa Ustaz kalau menyembelih untuk selain Allah? Dengan mengucapkan ketika dia menyembelih, ini sembelihan untuk A, untuk B, dia sebutkan. Apapun itu, mau dia bentuk jin, manusia, malaikat, siapapun selain Allah, dijadikan tujuan dari penyembelihan adalah termasuk menyembelih untuk selain Allah. Atau dia menyebutkan dengan nama Al-Masih Isa, dengan nama Yesus, dengan nama A, B, C, dan seterusnya. Termasuk juga penyembelihan dengan untuk selain Allah, atau memohon bantuan kepada selain Allah. Ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dari maksud menyembelih untuk selain Allah. Kemudian berkaitan dengan ini ya, di dalam masalah ini diriwayatkan dari Nabi, tetapi riwayat ini adalah riwayat yang palsu, bahwa beliau melarang dari penyembelihan untuk jin. Tapi kalau dilihat dalam riwayat, memang orang-orang jahiliyah di waktu mereka di Makkah, di masa jahiliyah, mereka melakukan penyembelihan untuk jin. Kalau di sini apa Pak biasanya? Tumbal ya, bangun jembatan, betul ya? Kalau nggak ada tumbalnya, nanti yang mati pekerjanya jadi tumbal. Ada nggak di sini di Indonesia? Banyak ya, jembatan-jembatan, atau ketika mau buka lahan, maka dilakukan sembelihan tumbal di situ ya. Ada penumbalan.
Ini termasuk yang dilarang karena di situ menyembelih untuk jin yang tinggal di daerah tersebut. Dia sedang minta tolong ke jin. Kemudian Az-Zamakhsyari meriwayatkan, jadi dahulu orang-orang kafir di masa jahiliyah di Mekah, kalau mereka beli rumah atau membangun rumah atau mengeluarkan barang dari rumah, mengeluarkan sesuatu, maka mereka menyembelih sembelihan dalam rangka takut jin menyerang mereka. Seperti tadi ya, ada bangun bangunan tertentu, ada penumbalan sesuatu. Bangun jembatan, ada penumbalan sesuatu. Ini sering jembatan ya, saya ulang-ulangi, kalau jembatan, jalan tol ini biasanya ada tumbal-tumbalan di situ. Karena kalau diyakini oleh masyarakat, kalau tidak ditumbalkan hewan-hewan khusus, maka yang jadi tumbal adalah manusianya yang kerja. Ini adalah keyakinan yang salah dan ini adalah kesyirikan yang bahaya. Bab pertama, kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir di masa jahiliyah. Jadi mereka takut terjadi musibah, dilakukanlah penyembelihan untuk mendekatkan diri kepada jin-jin yang ada di situ. Oke, kita lanjutkan. Bahkan Al-Marwazi, Ibrahim Al-Marwazi meriwayatkan sembelihan yang diberikan untuk menyambut raja dan pemerintah dalam rangka mendekatkan diri kepada pemerintah tadi, para ulama dari daerah Bukhara, tempatnya Imam Bukhari ya, di daerah Asia Tengah sekarang. Asia Tengah yang akhirannya tan itu ya. Orang-orangnya kayak orang Cina tapi lebih putih kulitnya. Mirip-mirip kayak orang Rusia juga. Ya kayak yang terkenal itu apa? Khabib Nurmagomedov ya kayak gitu. Itu orang-orang Asia Tengah. Fisiknya kayak gitu. Ulama dari daerah Bukhara, Imam Bukhari dari situ, memfatwakan haram menyembelih untuk dalam rangka menghormati raja, pemerintah. Jadi untuk jadikan suguhan. Tapi dikhususkan untuk itu, dilarang oleh para ulama dari daerah Bukhara. Kenapa? Karena itu termasuk penyembelihan kepada selain Allah. Ini poin pertama ya. Baik. Saya mau bahas lagi tapi nanti mungkin saya bahas di dalil yang selanjutnya. Atau saya bahas sekarang ya, Bapak ya. Dari pengalaman saya pribadi. Saya dulu mondok di pondok tertua di suatu kota di Jawa Tengah. Nggak ada pondok lebih tua dari itu. Saya mondok di pondok itu. Temboknya tebel Pak, double ya. Kalau antum ini temboknya satu kan, di sana temboknya dua. Kenapa? Biar anti peluru. Jadi tembok itu sudah dari zaman penjajahan, biar tidak tembus peluru. Pondok ini nggak perlu saya sebut lah ya, nanti saya cari aman. Tapi saya ambil ceritakan kepada antum ibroh pelajarannya. Saya tetap menghormati guru-guru saya tetap menghormati teman-teman saya menghormati ahli ilmu yang di sana, tetapi saya menyampaikan ketika hal ini perlu disampaikan. Apa? Di daerah tersebut ada sebuah kuburan yang sangat dikultuskan. Saking kultusnya, jangankan yang umat Islam, yang sekolah Kristen aja ziarah ke situ. Ketika mau ujian, ziarah ke situ. Saya juga bingung, apa ya? Pakai seragam-seragam salib gitu ya, ke situ. Tapi saya sehari-hari di situ. Sehari-hari saya di masjid tersebut, baca Quran terus di situ, ibadah di situ, tidur pun di situ ya. Tidak tidur di pesantren. Saya tidurnya di masjid, di tempat kuburan yang dikultuskan itu. Ada sebuah ritual yang dilakukan tahunan. Setiap tahun ada, Pak. Ketika kiswah, istilahnya kiswah apa kiswah itu? Tirai yang menutup bangunan kuburan tadi. Bangunan kuburan tadi itu dibikin kotak ya Pak ya. Terus ada kainnya gini. Kainnya ini diganti setahun sekali.
Ketika kain ini diganti, ada ritual penyembelihan khusus. Dan nasi yang dibagikan itu kepada masyarakat nanti diberi daging kerbau yang disembelih dan dijuluki dengan nasi berkat. Dilakukan khusus setiap tahun 1 kali. Sampai sekarang saya yakin masih ada. Dan antrian untuk mendapatkan nasi ini panjang luar biasa. Misal ngantri dari pagi sampai siang ya, belum habis. Sangat panjang antriannya ya. Saya pun tidak mau ngantri karena capek. Nah, yang saya mau tekankan adalah saya tidak tahu daripada niat yang dilakukan oleh penyelenggara tadi. Tetapi yang dijelaskan oleh para ulama, bahkan dinukil di dalam website Durar Saniyah punyanya Al-Habib Alawi As-Saqqaf, 4 madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki melarang penyembelihan di sisi kuburan. Kenapa? Karena itu dapat menjadi perantara kepada menyembelih, tujuannya apa? Mengagungkan kuburan tadi. Saya tidak membahas tentang kesolehan orang yang di kuburan tadi. Orang soleh, Masya Allah, berjasa dalam dakwah, berjasa untuk Islam. Kita menghormati ilmu dan jasanya. Tetapi kita yang datang sebagai generasi setelahnya, hendaknya mengikuti dalil tadi. Tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Saya datangkan dalil ya Pak ya. Tentang masalah menyembelih di sisi kuburan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani dari sahabat Anas bin Malik. Sayangnya nggak ada di kitab ya. Saya dapatkan ini dari kitab yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la aqra fil Islam. Tidak ada yang namanya akar dalam Islam. Apa itu akar? Abdur Razzaq menjelaskan dari periwayat hadisnya kemungkinannya ya. Mungkin Abdur Razzaq As-San'ani ini yang di Yaman. Abdur Razzaq mengatakan dahulu orang-orang jahiliyah melakukan akar. Akar itu menyembelih. Menyembelih apa? Menyembelih sapi atau kambing di sisi kuburan tertentu yang diagungkan. Ini kembali kepada sejarah yang pernah saya sampaikan tentang berhala apa yang namanya sebagai kuburan aslinya? Berhala Al-Latah. Al-Lat adalah orang yang ceritanya dia rajin membagikan adonan ketika haji. Ketika dia meninggal, kuburannya diagungkan dan orang-orang mulai melakukan iktikaf di kuburannya. Juga kita ceritakan tentang sejarah kaum Nabi Nuh. Kesyirikan yang pertama terjadi karena pengkultusan kuburan yang berlebihan, sampai kemudian awalnya bukan untuk disembah. Kuburannya bukan untuk disembah awalnya. Tapi generasi demi generasi datang, generasi yang seterusnya tiba-tiba menyembah kuburan tadi sehingga menjadi Wad dan Wasuwa, wa Ya'uq, wa Nasr, dan nama-nama berhala yang disebutkan dalam surat Nuh. Itu adalah nama-nama orang soleh sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam riwayat Sahih Bukhari. Ini penting banget ya teman-teman sekalian ya, untuk bisa diketahui. Ternyata menyembelih hewan di sisi kuburan tadi memang belum tentu menjadi sebuah kesyirikan, tetapi tetap dilarang. Tetapi apabila tujuannya untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada pemilik kuburan. Oh, kalau nyembelih di kuburan A, hajatku terkabulkan. Kalau nyembelih di lapangan, enggak. Paham ya Pak ya? Padahal sama-sama nyembelih. Nah, ini sudah dalam kategori taqarrub, mendekatkan diri, karena dianggap ini kuburan bisa mengabulkan hajat-hajatku. Ini penting ya teman-teman ya. Karena sering menganggap bahwa tempat A atau B ini adalah tempat yang dijawab doanya. Contoh lagi Pak. Saya dulu mondok di Madura. Oh, mondok di mana-mana Ustaz? Iya. Saya dulu mondok di Madura. Saya diceritai oleh ustadz saya di sana. Itu di daerah situ, saya nggak perlu sebut namanya. Ada kuburan yang disebut sebagai tempat mustajabnya doa. Adanya di Madura ya. Kalah yang di Arab ya.
ada di Madura. Tapi ada syaratnya. Ini kata orang-orang yang di sekitar kuburan tadi. Kuburannya nggak terlalu terkenal, bukan yang sampai terkenal gitu ya, enggak. Kuburannya nggak terkenal. Syaratnya satu, Pak. Ada semacam pengorbanan gini ya. Syaratnya satu, bawa uang, terus uangnya lempar, terus balik jangan dilihat, terus doa, dikabulkan. Gitu. Jadi antum bawa uang 100.000 ya, 100.000-nya lempar, seret, nggak boleh dilihat uangnya, langsung balik, doanya dikabulkan. Saya mikirnya ini yang orang tinggal dekat situ mulungi uangnya ya, jadi kaya dia. Ini penting teman-teman sekalian ya, harus difahami betul-betul. Tidak boleh melakukan penyembelihan untuk selain Allah, walaupun dia orang soleh, walaupun dia nabi, walaupun dia malaikat, walaupun dia jin, sama semuanya. Selama itu selain Allah, tidak boleh kita melakukan penyembelihan dalam rangka taqarrub. Baik Ustadz, ada yang bilang itu bukan tujuannya taqarrub, tapi bilangnya itu sedekah atas nama si pemilik kubur, gitu ya. Hal ini pertama diingat, kalau memang sedekah atas nama penghuni kubur tadi, kenapa harus dikultuskan hari tertentu dan harus tempatnya di samping kuburannya tadi? Kenapa kalau nyembelihnya di tempat penjagalan kan lebih tepat ya? Kenapa kok nggak nyembelihnya menyuruh orang khusus dan nggak perlu ada perayaan-perayaan tertentu? Karena ketika diadakan perayaan tertentu, berarti maksudnya menjunjung tinggi, mengkultuskan. Nah ini yang dilarang. Adik-adik kalau rame di luar ya, mohon dibantu. Adik-adik di luar aja kalau rame. Nah, oke kita lanjutkan. Ini masih ada yang lain tentang dalil masalah menyembelih untuk selain Allah. Kita lanjutkan kepada berikutnya penggalan hadisnya tadi, dalil yang ketiga. Ini penting juga nih, terutama buat anak-anak. La'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Jadi mencaci maki orang tua ya. Ini dijelaskan dengan hadis yang lain. Di dalam hadis riwayat Muslim. Tetapi di sebagian ulama menyebut ini hadisnya mauquf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, termasuk dari dosa besar adalah seseorang mencaci maki orang tuanya sendiri. Maka kemudian para sahabat bertanya, nggak masuk logika ya, masa anaknya mencaci orang tuanya? Zaman sekarang mungkin kita masuk akal ya Pak ya. Kejadian atau tidak? Anak mencaci maki orang tuanya, kejadian ya. Di masa para sahabat ini aneh, nggak masuk akal. Maka para sahabat bilang, wahai Rasulullah, apakah memang ada orang yang mencaci maki orang tuanya? Saking nggak terjadi di masa itu. Di zaman sekarang udah terjadi ya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, iya terjadi. Apabila seseorang lelaki menghina ayah dari lelaki yang lain, kemudian orang tadi yang dicaci maki ayahnya membalas mencaci maki ayah dari orang tadi. Misal si A mengejek ayahnya si B. Si B nggak terima, ngejek ayahnya si A. Saya lupa istilahnya di bahasa Jawa ya. Nyandak ya. Betul Pak. Nyandak kalau di bahasa Jawa. Nyandak itu manggil nama ayahnya ya. Nanti datang kalau sekolah dulu lihat buku absen, nama ayahnya siapa, panggil nama ayahnya ya. Woi gitu. Nah, ini termasuk hal yang dilarang. Jangan sampai anak kecil terbiasa ya. Karena kalau terbiasa sejak kecil, nanti dia sudah SMA. Reuni yang diingat bukan namanya temannya, diingat nama ayahnya. Oh iya, aku lupa namanya. Tapi kalau ayahnya ingat aku itu ya, nama ayahnya yang ini. Nah ini bahaya ya. Tidak boleh. Balas-balasan akhirnya mengejek. Oke. Selanjutnya. Poin ketiga apa kata Rasul? Yang dilaknat siapa lagi? La'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku hadas. Apa ini hadas? Bukan hadas kecil, hadas besar ya. Bukan. Ada dua riwayat, kata Abu Sa'adat, ada dua riwayat, ada yang berbunyi muhdatsan, ada yang berbunyi muhditsan. Adik-adik mohon keluar aja, boleh rame tapi di luar ya, nanti jajannya dapat tenang, di luar aja, jangan rame ya.
Baik. Jadi muhdits, pelaku sesuatu yang sifatnya penyimpangan dalam agama, maka dia termasuk pelaku muhdits. Rasulullah menekankan di sini tidak boleh melindungi orang yang melakukan penyimpangan walaupun Anda nggak melakukannya. Gitu ya. Misal Anda lihat orang dia melakukan penyimpangan dalam agama, lalu Anda lindungi. Udah kamu di sini aja, tak lindungi atas nama toleransi misalnya zaman sekarang dilindungi. Ini termasuk yang dilarang. Termasuk di sini adalah mencegah dia dari hukuman yang seharusnya dia dapatkan. Ini dilarang. Atau kalau diartikan muhdatsan dengan riwayat muhdatsan artinya perkara penyimpangannya itu sendiri. Ada sebuah penyimpangan misalnya ya. Apa Pak contohnya penyimpangan yang kemarin rame? Misalnya yang rame itu yang di Indramayu. Nah, yang di Indramayu, nah itu yang melindungi bisa masuk dalam kategori hadis ini. Ada penyimpangan dalam agama, tidak boleh dilindungi pelakunya ataupun perbuatannya. Ini yang ditegaskan dalam hadis tadi. Kalau Anda melindungi, walaupun Anda tidak melakukan, maka masuk dalam ancaman laknat. Makanya saya sering heran ya dengan anak zaman sekarang itu tentang LGBT, dia ya udah nggak apa-apa LGBT, yang penting jangan dipromokan ke anak-anak. Loh kok kayak gitu? Yang penting anak-anak nggak dipromokan. Atau ada yang bilang ya LGBT aku meyakininya nggak benar, tapi kalau ada temanku LGBT ya udah kayak gitu. Ini kayak gini termasuk hal yang terlarang. Karena Anda walaupun Anda tidak melakukan homo ya, perbuatan homo, tetapi Anda melindungi orang tadi, maksudnya melindungi, melegalkan. Boleh, ini boleh. Apalagi sampai mempromosikan. Ini termasuk dalam ancaman hadis tadi. Berbahaya ya. Kita lanjutkan lagi. Ini penting selanjutnya. Dan Allah melaknat siapapun yang mengubah manarul ard. Apa manarul ard? Menara-menara tanah. Maksudnya menara itu cagak-cagak. Karena kan zaman dulu itu kalau nandain tanah bukan sertifikat ya Pak ya. Gak ada sertifikat zaman dulu. Jadi ada pakai cagak-cagak tanah. Ini tanah milik siapa? Digeser Pak. Diangkat malam-malam, cabut, pindah agak mundurin dikit. Nggak ketahuan ya. Di Arab sana tanahnya sama gitu ya. Di sini masih kelihatan ada pohon. Sana kalau nggak ada pohon. Nah dicabut, digeser dikit. Ini termasuk terlaknat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang menzalimi, mengambil secara zalim satu jengkal tanah milik orang lain, maka nanti di hari kiamat dia dikalungkan 7 lapis tanah, 7 lapis bumi. Ancamannya sampai seperti itu. Dalam hadis riwayat Muslim, ditenggelamkan ke dalam 7 lapis bumi. Hukumannya di hari kiamat. Dia mencaplok berapa? 1 jengkal Pak. Hanya mencaplok 1 jengkal. Gimana kalau mencaplok 1 pulau? Nah, nggak tahu ya. Kita lanjut. Melaknat. Ustadz, bagaimana dengan hukum melaknat? Melaknat tanpa ditentukan si fulan. Misalnya Anda cuma bilang terlaknat orang yang melakukan begini, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka ini hukumnya adalah boleh. Ini namanya hukum mutlak, nggak diikat tertentu, fulan. Seperti Anda bilang, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia musyrik. Ini umum, tapi Anda tidak menentukan vonis ke person orang. Bedakan ya, antara hukum mutlak dengan hukum vonis personal. Ini dibedakan di dalam ilmu syariat. Karena yang satu sifatnya ancaman dan pengumuman ilmu, yang satunya sudah sifat hukum, itu berbeda. Yang kedua, apabila melaknat secara personal dan memang sudah ada dalil tentang itu, maka dia ada 2 pendapat di dalam madhab Hambali, karena di sini pengarangnya madhab Hambali. Ibnul Jauzi bilang boleh, Ibnu Taimiyah bilang tidak boleh. Jadi nggak boleh, bahkan sampai saya lihat Ibnu Utsaimin sampai dengan beliau itu mengingkari melaknat secara zat iblis, sampai ada lafaz-lafaz beliau tentang ini.
Saking beliau tidak mau murid-muridnya mudah melaknat dan memvonis laknat. Ini hati-hati teman-teman. Jangan sampai kita termasuk dari orang yang bermudah-mudahan melaknat. Sebab Rasulullah SAW berkata, laisal mu'minu bita'anin wala bila'an. Seorang mukmin itu bukan orang yang banyak mencaci dan banyak melaknat. Ini dilarang. Kalau di Indonesia mungkin laknat jarang diucapkan ya Pak. Biasanya bilang apa? Kalau di Indonesia ada lafaz-lafaznya ya. Saya lupa dulu di Madura sering teman-temanku itu ya. Kalau dia dijahili temannya, manter apa gitu ya. Kalau bahasa Maduranya gitu. Semoga kena ini gitu, kena yang belet gitu. Belet itu balak ya. Semoga kena balak bencana. Nah, hal-hal seperti ini juga dihindari, dilarang ya. Kecuali memang ada dalilnya tetapi dijadikan sebagai ancaman bagi orang tersebut. Bukan vonis tertentu karena konsekuensinya berat kalau vonis ya. Jatuhnya di pengadilan. Kita lanjut berikutnya kepada dalil keempat. Ini sebuah kisah yang secara kebenarannya ada perselisihan di antara para ulama, dan yang mengatakan mungkin tidak benar adalah ini bukan perkataan Rasul tetapi perkataan Salman Al-Farisi. Ini dalam ilmu hadis disebut mauquf. Mauquf artinya ini bukan ucapan Rasul tapi ucapan sahabat yang meriwayatkan. Tetapi dari ulama lain menyatakan marfu, ini termasuk ucapan Rasul. Baik, kita lihat apa ya. Dari Tariq bin Syihab menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah ini terkritik ya, tapi ini bukan ucapan Rasul. Kalau dinukil dalam penjelasan para ulama hadis, jadi ini ucapan Salman Al-Farisi. Seorang lelaki masuk ke dalam surga karena seekor lalat. Ini biasa dikaji di Riyadhus Shalihin. Dibahas tentang, kalau nggak salah, tentang bab keikhlasan. Riyadhus Shalihinnya Imam Nawawi ya. Hadis ini terkenal. Ada seorang lelaki masuk surga karena seekor lalat, dan ada seorang lelaki lain masuk neraka karena seekor lalat juga. Maka para sahabat bertanya, lah itu gimana ceritanya kok bisa kayak gitu? Maka Rasulullah di dalam riwayat ini, tetapi kalau dalam koreksinya perkataan Salman Al-Farisi, dua orang laki-laki suatu saat dalam perjalanan berjumpa dengan suatu kaum. Anak-anak di luar aja ya kalau rame ya. Sip. Kaum ini memiliki berhala. Dan mereka melarang siapapun lewat jalan, nggak boleh. Sampai dia berkorban menyembelih untuk berhala tadi. Nggak boleh lewat ya. Si stop. Kalau mau lewat harus berikan sembelihan untuk berhala ini. Maka kemudian mereka bilang, si kaumnya tadi ya, kepada salah satunya, yuk coba berikan kurbanmu. Lalu orang tadi bilang, aku nggak punya sesuatu apapun untuk aku sembelih, nggak ada. Maka mereka bilang, sembelihlah kurban walaupun seekor lalat. Maka kemudian dia melakukannya. Dia cari lalat, tangkap, seret, disembelih lalat untuk berhala tadi. Maka orang ini diperbolehkan lewat. Silahkan lewat. Dan di dalam riwayat ini disebutkan sehingga orang ini masuk ke dalam neraka. Maka kemudian diucapkan kepada orang yang lain, kan tadi dua, berkawan dua ini ya. Satu sudah lewat, selamat, tapi dia masuk neraka. Satu orang sisa. Dikatakan kepada dia, berikan sembelihan kurbanmu. Dia bilang, aku nggak akan mau menyembelih kurban apapun untuk selain Allah. Maka kaum tadi memenggal lehernya dan dia meninggal, lalu dia masuk ke dalam surga. Hadis ini atau riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lain-lain. Dan riwayatnya adalah sahih sampai kepada Salman Al-Farisi, sahabat Nabi yang mulia.
Dan kemungkinannya adalah ini cerita yang didapatkan Salman dari para pendeta, karena Salman dahulunya adalah beragama Nasrani. Tetapi kalau kita lihat dari kisah tersebut dan para ulama menyimpulkan, memang terlarang sekali yang namanya seperti itu ya. Menyembelih untuk selain Allah walaupun seekor lalat. Hati-hati teman-teman ya. Saya tadi ingatkan sekali-kali, jangan sampai di rumah ada yang melakukan seperti itu, disampaikan, dinasihati baik-baik. Biasanya pas lagi bangun rumah ya, terus nanti hewannya ditanam tertentu di cagak-cagaknya, atau adalah ritual-ritual tertentu tergantung daerah masing-masing. Ini tidak boleh, haram. Dan kalau ternyata sembelihan tadi dibagikan makanannya seperti tadi yang saya ceritakan, itu tidak boleh. Jangan antum makan, Ustaz, tapi nyampe ke rumah nasinya udah nasi kotak. Eman ya. Apa eman, Pak? Sayang. Dagingnya kasih ke hewan aja ya. Kasih ke kucing, kasih ke apa ya. Nasinya masih bisa dimakan. Tapi tetap jangan kalau bisa ya. Karena itu adalah makanan yang bukan sekedar sembelihan untuk selain Allah, tapi apa? Sampai jatuhnya sesajen untuk selain Allah. Jangan sampai dimakan. Karena itu diharamkan sebagaimana datang dalam banyak fatwa para ulama ya. Bukan cuma 1-2, sangat-sangat banyak sekali fatwa tentang itu dari madhab-madhab yang banyak. Kita lanjutkan berikutnya. Termasuk dalam masalah ini, yang masalah sesajen ini yang sangat keras dalam ini, boleh saya bacakan di sini ya. Termasuk yang sangat menegur hal ini adalah Mbah Soleh Darat, Kiai Soleh Darat ya. Saya tadi sempat menemukan teksnya. Kiai Soleh Darat itu termasuk melarang yang namanya sesajen tadi dan mengharamkan ya makanannya. Cuman saya ini persembahan untuk makhluk halus yang benderang haramnya dalam kitab Majmu'atus Syariah karya Kiai Soleh Darat. Mbah Soleh Darat biasa dikenal ya. Beliau dengan tegas melarang. Salah satunya sesajen, tumbal-tumbal seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi hati-hati, jangan sampai kita termasuk dari kategori tersebut. Masih sisa berapa ini? Beberapa menit lagi ya. Boleh saya sambung kepada hadis bab selanjutnya, boleh dibuka teman-teman, bab 11, karena berkaitan ya. Dilarang menyembelih binatang, walaupun itu niatnya karena Allah, tapi tempatnya bukan tempat yang biasa dilakukan sembelih karena Allah. Jadi tempatnya sembelihan untuk kesyirikan, tempatnya yang rawan itu tadi terjadi kesyirikan, tapi cara nyembelihnya benar. Niatnya untuk Allah, tapi dilakukan di tempat yang salah. Ini dibahas di sini ya. Kita mulai dari, sebenarnya ayatnya tidak terlalu terkait dengan tegas, tapi disebutkan dalam ayat ini tentang masalah masjid diror. Apa masjid diror? Ada yang tahu? Masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik dalam rangka untuk memecah belah kaum muslimin. Adik-adik di luar dulu. Sekarang bentuknya masjid bukan hanya masjid diror ya, ada universitas diror ya. Karena universitasnya walaupun judulnya belajar Islam, ternyata diajari, oh boleh kok beragama selain Islam masuk surga juga. Banyak ya, terutama yang di Amerika. Belajar, saya juga bingung ya, belajar Islam tapi di Amerika, California dan seterusnya. Pulang-pulang ke sini bilang LGBT boleh kok dalam Islam. Nabi Lut itu ternyata bukan mengharamkan LGBT. Nah ini dia kacau ya. Seperti ini banyak. Dan orang-orang ini juga dari alumni pondok saya. Saya dengan tegas di sini, alumni pondok saya orang-orang besarnya itu profesor-profesor. Nggak perlu saya sebut namanya, nanti terkenal, nggak enak ya. Biar antum nggak kepo. Nah, orang-orang ini belajar agama salah tempatnya ya. Ini udah masuk universitas diror, memecah belah kaum muslimin sehingga umat Islam tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kita bahas dulu langsung kepada hadisnya, dalil kedua, cek di bab 11 ya. Suatu saat Thabit bin Dhahhak bercerita radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Ada orang yang bernadar. Nadar ini apa, Pak? Berjanji
melakukan ibadah yang tidak diwajibkan asalnya. Asalnya nggak wajib, tapi dia janji, terus jadi wajib. Ini namanya nazar. Dia nazar menyembelih unta di daerah atau di tempat namanya Buana. Maka dia menanyakan hal ini kepada Rasulullah. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah di sana, sebelum saya bahas tentang pembahasan ini, uniknya para sahabat seringkali dalam meriwayatkan kesalahan sahabat Nabi yang lain menyembunyikan nama sahabat tadi. Nggak dikasih tahu siapa. Ini sering terjadi dalam riwayat-riwayat hadis. Inilah aslinya seorang muslim menyembunyikan aib muslim yang lain. Kemudian Rasulullah menanyakan, apakah di sana ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang dahulu disembah? Kana yu'bad, pakai fi'il madhi, kana, dahulu disembah. Nyambung bahasa Arab, nanti kalau mau ikut promo ya. Nah, biar bisa bahasa Arab, promo kelas bahasa Arab ada di sini setiap hari apa Pak? Rabu dan Jumat. Ada sesi sore, ada sesi malam. Kalau cuti gimana Ustaz? Ada rekamannya juga kita sediakan. Materinya eksklusif gitu ya. Eksklusif, sangat modern. Pembelajarannya nggak bikin pusing, langsung praktek. Dipakai ngomong bisa langsung ya. Dan ini sudah pakai metode yang terbaru. Kalau yang di pondok-pondok kebanyakan pakai metode kuno. Ngapal. Ini Pak langsung cepat. Buktinya saya ngajar anak-anak yang saya ajar, saya langsung ngajar pakai bahasa Arab. Faham anak-anak. Jadi saya kalau ngajar anak-anak nggak pakai bahasa Indonesia. Saya ngajar, iqra, tafadhal, ajib, ya, dan seterusnya. Faham anak-anak itu ya. Padahal mereka masih usia kelas 5 SD, kelas 4 SD. Insya Allah teman-teman ini promo lagi, nggak apa-apa ya. Nanti daftar ke Pak Sahidin. Ini ada beliau di sini, atau ini di scan join. Ini di scan-nya dipajang lagi ya Pak ya nanti ya. Ditempel yang banyak. Pada teman-teman biar join grupnya, nggak rugi ya. Nggak rugi join grup. Insya Allah. Daripada lihat TikTok nggak jelas, nah lihat grup ini. Kemudian para sahabat mengatakan enggak ada katanya. Jadi ditanya tempat Buanah tadi, ada berhalanya yang pernah disembah di situ atau tidak? Kata mereka tidak. Kemudian Rasul menanyakan lagi, apakah ada hari raya? Hari raya orang-orang musyrik, perayaan-perayaan khusus, hari-hari tertentu dilakukan di daerah tersebut? Mereka bilang tidak. Maka Rasulullah mengatakan, lakukan nazarmu tadi. Karena nazar itu tidak boleh dilaksanakan apabila dia mengandung maksiat kepada Allah dan juga terkait hal yang tidak miliki oleh seorang anak Adam. Contoh Pak, saya bernazar kalau saya lulus ujian, contoh aja ini ya, ada orang bilang kayak gitu, kalau lulus ujian maka saya akan mensedekahkan mobilnya Pak Sahidin. Kan bukan punya saya ya, nggak boleh, bukan punya saya. Nah ini juga tadi termasuk kalau mengandung kemaksiatan. Nazarnya ada kemaksiatannya. Kalau saya menang saya menang hadiah lomba, semua hasil hadiahnya saya pakai judi. Ini juga haram. Kemudian berikutnya adalah dalilnya apa lagi nih ya? Oh, kesimpulannya. Jadi kesimpulannya di sini, tempat itu bisa menyebabkan sesuatu tadi dikategorikan maksiat. Jadi kalau ada tempat yang biasa di situ disembelih untuk selain Allah, jangan Anda ikut-ikut di situ juga nyembelih. Sama dengan misalnya ada berhala, Pak. Terus Anda sholat di depannya. Enggak, aku enggak niat sujud ke berhala, aku niatnya sujud kepada Allah. Enggak boleh, Pak. Karena nanti akan membuat dugaan Anda menyembah berhala tadi.